Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati Ustaz Tarawusam, yang saya hormati para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang insyaallah kita akan lalui bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara pada malam hari ini ngaji bareng sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah Allah senantiasa memberikan kelancaran pada acara kita malam hari ini. Kemudian acara yang kedua adalah tausiah yang bertema tentang sirah nabawiyah. Kalau kemarin diterangkan tentang kelahiran Nabi saja, insyaallah hari ini kelahiran sampai masa dewasa saja. Insyaallah menyusui sudah belum? Menyusui belum. Ya. Dan insyaallah pada malam hari ini akan dibahas tentang menyusui kemudian sampai masa dewasanya Rasulullah. Semoga sampai. Semoga sampai. Demikian kepada Ustaz Rasul dipersilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami muliakan, pada pertemuan bulan kemarin kita telah sedikit membahas tentang bagaimana kisah singkat Rasulullah SAW hingga beliau dilahirkan, Al-Mustafa SAW. Maka sekarang kita akan membahas kelanjutan kisahnya. Sebagaimana kemarin kita telah sampaikan, muncul hal-hal aneh yang tidak seperti biasanya ketika Rasul dilahirkan. Maka beliau sampai sekitar 3 hari hingga 7 harian ya, ada yang menyebutkan 3 hari, ada yang menyebutkan 7 hari, disusui oleh ibunda beliau Aminah. Lantas setelah itu dikafel, dalam artian disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Ketika mendengarkan kabar kelahiran Rasulullah, kemenakannya Abu Lahab, lantas kemudian ini Thuwaibah lari mengabarkan berita tadi kepada Abu Lahab. Mendengar akan kelahiran keponakannya, Abu Lahab langsung farah, gembira, bersukacita. Saking gembiranya Thuwaibah itu dimerdekakan, padahal budak. Ya, orang Arab itu sekadung seneng, ya, euforia begitu, wes gak tanggung-tanggung. Ketika dia suka dalam kondisi yang amat sangat, dibebaskanlah budaknya Thuwaibah. Lantas Rasulullah kemudian disusui oleh Thuwaibah beberapa hari bersama dengan beliau. Yang disusui oleh Thuwaibah, budaknya dari Abu Lahab ini, bebarengan dengan beliau adalah Abu Salamah.
tambah ini nggak apa-apa. Yang berbarengan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Salamah beserta juga paman beliau sendiri yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya dalam artian memiliki hubungan nasab, tapi juga memiliki hubungan erat, hubungan persusuan. Sehingga nanti ketika Rasulullah SAW ditawari oleh Ali bin Abi Thalib terkait anaknya Hamzah, anak perempuannya Hamzah untuk dinikahi oleh Rasulullah, ya, anak paman berarti sepupu ya, hukumnya halal, boleh menikahi sepupu itu boleh, dari jalur Aknam, dari jalur Amr, paman laki-laki, dari jalur bapak memiliki saudara itu namanya Ammun, dari jalur ibu memiliki saudara namanya Khalun. Ini kalau mereka punya anak boleh dinikahi, hukumnya halal dalam Islam karena bukan mahram statusnya. Ditawarilah ini kemudian anak daripada Hamzah, anak perempuannya. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, innaha la tahillu li, dia anaknya Hamzah tidak halal bagiku. Kemudian beliau menyampaikan sesungguhnya keharaman radha'ah itu sebagaimana keharaman dalam nasab. Ya, inama yahrum radha'atun minan nasab. Ya, radha'ah itu berlaku juga keharamannya sebagaimana ya keharaman mahram. Mungkin nanti bisa kita bahas di akhir insyaallah. Atau ketika kita mengambil fawaid ya, hikmah di balik kisah radha'ah tadi. Ketika beliau disusui oleh Thuwaibah, dan ini menjadi kebiasaan orang Arab, anak-anak mereka akan kemudian dikirim ke pedesaan-pedesaan agar terhindar dari aubah, dari auliyah, dari wabah penyakit. Karena memang kota yang padat penduduk, ya penduduknya padat, hiruk pikuk, muncul orang dari belahan bumi mana saja pergi ke situ, maka potensi untuk membawa penyakit. Sehingga kebiasaan mereka juga orang Arab yang punya harta adalah menyusukan anaknya untuk diberikan bayaran. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tidak memiliki orang tua, yatim kondisinya. Anak yatim itu selalu dilompati, dalam artian tidak ditaruh perhatian untuk diambil. Karena nanti kisahnya Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad bin Bakr yang kemudian datang ke Mekah untuk mencari anak susuan bersama dengan wanita-wanita yang ada di desanya, karena memang kondisi di Bani Sa'ad waktu itu musim paceklik yang amat sangat panas yang luar biasa, pohon-pohonan tidak berkembang, ya, tidak tumbuh, kemudian hewan ternak juga tidak bisa menghasilkan susu, jadi butuh duit. Salah satu caranya mereka pergi ke kota mencari pekerjaan. Nah, pekerjaan waktu itu adalah menyusui. Mereka yang punya anak datang ke Mekah mencari anak susuan. Bersamalah ketika itu seorang wanita bersama Halimah As-Sa'diyah dengan ontanya yang sudah tua, onta betina sudah tua, bersama keledai juga sudah tidak memiliki kekuatan. Sampai dikisahkan Halimah ini ketinggalan rombongan karena keledainya tidak bisa jalan cepat, sehingga orang-orang mendahuluinya. Sampainya dia di Madinah, di Mekah, mohon maaf, sampainya dia di Mekah, seluruh rombongan sebelumnya sudah mendapatkan anak susuan. Yang belum cuma Halimah, dia keliling Makkah tidak mendapatkan anak susuan. Ketika melihat Rasulullah SAW Muhammad yang masih kecil, Halimah kemudian bergumam, apakah ini yang akan saya ambil sebagai anak persusuan? Tapi dalam hati kecilnya, kalau ini anak aku ambil, terus yang gaji siapa? Bapaknya sudah tiada, kakeknya kah? Ibunya kah? Ibunya tidak memiliki harta, kakeknya pasti hartanya akan jatuh kepada anak, bukan kepada cucu. Warisan itu pasti akan jatuh kepada siapa?
kepada anak, bukan kepada cucu. Akhirnya gundah gulana diskusi dengan Al-Harith bapaknya, suaminya. Berdiskusilah kemudian Halimah ini dengan suaminya, akhirnya sepakat untuk tetap membawa Muhammad daripada pulang ke kampung halaman tanpa membawa anak susuan. Jauh-jauh datang, hasilnya hampa. Akhirnya diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diambil, ternyata sebenarnya dia tidak percaya kakeknya itu sebenarnya siapa. Ternyata ketika memperkenalkan diri, kakeknya Abdul Muthalib, orang pembesar kota Mekah. Lantas diberikan harta perhiasan untuk menjamin Muhammad SAW agar disusui. Harta itu Pak cukup untuk pembiayaan perawatan Rasulullah SAW selama kurun 2 tahun dalam masa penyusuan. Kira-kira berapa kira-kira? Kalau contoh kita sekarang, anak nyusu, misalkan kalau pakai susu formula saja, itu satu susu 38.000 satu kotak. Kalau anaknya kuat nyusunya, satu kotak habis 3 hari. Percaya apa buatan? 3 hari. Dalam 1 bulan habis kira-kira 10 kotak, katakan begitu. Belum pampersnya, belum kebutuhan yang lainnya. Ya. Kira-kira dalam 1 bulan misalkan anak butuh sekitar 1.500.000, kalikan kemudian 3 tahun. Yaitu harta yang diberikan Abdul Muthalib itu cukup selama untuk kemudian mengcover kebutuhan Rasulullah SAW selama 2 tahun. Dan beliau menyampaikan, ketika pertama kali aku ambil itu anak, ini unta yang sebelumnya tidak mengeluarkan susu sama sekali. Ketika anak yang anak kandungnya yang bernama Abdullah, Halimah ini punya anak kandung namanya Abdullah, sama-sama kemudian menyusui bersama Rasulullah, itu kemudian tidak keluar air susu darinya, ingin minum air susu dari untanya, tidak keluar. Baru mengambil Muhammad, itu keluar susunya. Ketika kemudian iseng dia perah air susu keledainya, keluar juga. Baru mengambil barokah luar biasa, Pak. Dan ketika pulang, Masya Allah, ini memang sudah barokah dari Allah dan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang semula dia datang terlambat karena ontanya dan keledainya sudah ringkih, sudah tua, sudah tidak kuat. Itu kemudian menyelip rombongan yang sudah pulang. Sampai mereka mengatakan, wahai Halimah, ini keledai yang sekemarin engkau pakai pergi ke Mekah itu. Iya. Tidaklah aku melihat keledaimu kecuali tambah perkasa. Keledainya tambah perkasa, Pak. Ini aneh kejadian opo, tiba-tiba keledainya berubah, untanya juga berubah. Sesampainya di kampung halaman, itu seluruh tanamannya, ya, tanaman di kampungnya itu tidak berbuah kecuali punyanya Halimah. Semuanya gagal karena maceklik kecuali punya Halimah. Sampai hewan-hewan ternak mereka tidak mengeluarkan air susu karena waktu itu paceklik pangan. Tidak muncul kemudian rumput-rumputan, tidak ada yang dimakan oleh hewan ternak. Tidak ada yang keluar susunya kecuali miliknya Halimah. Maka semenjak Rasulullah bersama mereka ini, lantas apa yang terjadi? Yang terjadi keberkahan selalu mereka dapatkan. Ya. Jamaah yang kami muliakan, ini sekilas tentang sepersusuan yang kemarin sebenarnya sudah kita sampaikan. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Yang pertama, terkait susuan tadi, hikmah yang bisa kita ambil yang pertama tentang kisah Abu Lahab yang tadi sempat kita angkat. Abu Lahab yang nantinya kita kenal sebagai musuh dakwah, membenci Rasulullah SAW. Ketika mendengar berita kelahiran beliau kemudian karena saking cintanya kepada saudaranya, saking cintanya kepada anak saudaranya juga, itu kemudian beliau bebaskan budaknya. Abu Lahab bebaskan budaknya Thuwaibah.
Bahkan kalau nanti kita baca kisah-kisahnya itu, sampai nanti dua anak perempuannya Rasulullah dua-duanya menjadi menantu Abu Lahab, Utaibah dan Utbah. Utbah dan Utaibah dua-duanya menikahi anak Rasulullah, satu Ummu Kulthum, satu Ruqayyah. Namun ketika nanti Rasulullah mengumumkan kenabian, Abu Lahab memerintahkan kepada dua anaknya untuk menceraikan anaknya Rasulullah SAW. Ya, nanti akhirnya dinikahi oleh siapa? Utsman bin Affan. Nah, saking cintanya, saking dekatnya kepada Rasulullah SAW. Ya, ini saja yang nantinya menjadi musuh itu cinta kepada Rasul. Bagaimana dengan kita? Harusnya kita kalau mendengarkan kisah Rasulullah harus lebih kemudian muncul pengagungan kita, ya, memuliakan kita kepada Rasulullah SAW. Karena Abu Lahab saja demikian. Baik. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Saqali, beliau menyampaikan likulli insanin minasmihi nasibun. Setiap manusia itu memiliki bagian penting di dalam penamaan. Lihat ya. Nanti di balik nama ada sejarah, Pak. Dan di balik nama nanti ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil. Lihat. Rasulullah SAW memiliki seorang ibu, nama ibunya siapa? Aminah. Dari kalimat aman, keamanan, ya. Kemudian yang mengasuh beliau adalah budak pemberian bapaknya, budak peninggalan bapaknya yang bernama Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah. Ya. Nama aslinya adalah Barokah. Kemudian yang ketiga, yang menyusui Rasulullah namanya Thuwaibah dan Halimah. Ada dua berarti ya. Thuwaibah satu, kemudian Halimah yang kedua. Kemudian nama beliau sendiri adalah Muhammad. Sekarang kita buka. Aminah tadi kita sebutkan dari kalimat al-aman, keamanan. Ibunya dari qawlulah asyifa yang bermakna kesembuhan. Kemudian yang mengasuh beliau Ummu Aiman namanya Barokah, penuh dengan keberkahan. Yang menyusui beliau Thuwaibah dari kalimat thawab, pahala. Dan juga Halimah dari kalimat al-hulm, kelembutan. Dan Rasul sendiri memiliki nama Muhammad dari kalimat hamdun, hamidah yahmadu, ya, memuji. Kalau Muhammad yang dipuji, beliau dipuji oleh Allah, dipuji oleh seluruh penghuni langit para malaikatnya, dipuji oleh nabi-nabi, ya, yang memiliki peran sama menyampaikan risalah, dan beliau dipuji oleh penduduk dunia seluruhnya. Ya. Di balik nama ternyata memberikan pengaruh besar bagi kehidupan seseorang. Maka terkadang kita itu ngasih nama itu karena ada harapan-harapan, betul atau tidak? Kita punya anak, kita kasih nama anak kita. Namanya siapa, Pak? Dulu tuh saya kenal sama seorang kiai. Kiainya namanya Hamzah. Karakternya bagus, akhlaknya luar biasa, ilmunya Masya Allah. Saya jadi terinspirasi dengan nama beliau, pun namakan anakku Hamzah. Betul enggak? Karena tokoh, dia melihat biografi seorang tokoh, cinta sama tokoh tadi, dinamakanlah anaknya. Ada juga yang menamakan anak karena ada harapan-harapan ataupun doa, ya, maka nama anaknya ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya kemudian Zaki, ada yang namanya Zaki, ada yang namanya Harun, namanya para nabi. Maka di balik penamaan itu tidak boleh ngawur. Nama
ada poin penting di sini sampai Allah abadikan tentang kisah Ibunda Maryam di dalam Al-Quran ketika lahir anak tidak sesuai dengan harapan. Padahal telah nazar kepada Allah. Ketika itu istrinya Imran sudah wafat bertahun-tahun sebelumnya, ya, maaf, Imran sudah meninggal dunia sebelum Maryam kemudian lahir. Ketika lahir Maryam, padahal nazarnya ini anak nanti diharapkan menjadi hamba Allah yang mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Tapi ketika lahir itu bukan perempuan, bukan laki-laki tapi perempuan. Justru yang lahir perempuan. Sedangkan perempuan perannya bukan di masjid. Tidak sesuai dengan harapan. Namun akhirnya ibunya memberikan nama yang paling baik, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Namanya Maryam artinya amatullah, hambanya Allah. Maryam itu artinya hambanya Allah. Bahasa Ibrani artinya amatullah kalau dalam bahasa Arabnya. Mungkin orang-orang tua kita dulu mungkin belum mengenal banyak bahasa Arab, sehingga kadang menamakan anaknya dengan nama-nama Jawa, dan itu ada makna, jangan salah sangka. Ya, ngapunten gitu. Saya contohkan, mungkin ada gitu, tapi saya nggak tahu artinya. Mungkin ada yang menamakan anaknya Suprapto, gitu. Coba tanya, pasti ada maknanya, ada maksudnya. Ya mungkin maksudnya entah kadang yang aneh-aneh ya. Pasti ada maksud dan ada harapan di balik penamaan tadi. Berarti di sini Pak, ketika kita nanti akan mendidik anak, memasrahkan anak kepada pendidikan siapa, pengasuhan siapa, nama ini menjadi hal penting. Dilihat dulu. Ya, bisa jadi begitu. Ini dilihat sekolahnya namanya apa, namanya ini. Kemudian gurunya yang ngajar siapa, bisa jadi itu bentuk barokah nantinya, yang akan mendidik kebesaran yang kita tidak tahu. Kebesaran itu kapan datangnya dan di mana datangnya. Yang kedua, yang ketiga, terkait masalah rezeki dari pelajaran yang tadi bisa kita ambil. Yang sebelumnya Halimah tidak menginginkan untuk mengambil anak yang tidak ada penjaminnya, ya, yang dia sebenarnya kemudian tidak menginginkan anak itu, tapi hati kecilnya kemudian mengatakan ambil, kemudian dia ambil. Ternyata di balik itu semuanya ada keberkahan, baik bagi kehidupannya setelah itu. Ekonominya semakin barokah. Air susunya yang waktu itu tidak cukup untuk anaknya sendiri, ternyata semenjak ada Muhammad itu susunya cukup, bahkan turah-turah. Ngapunten, turah-turah. Bahkan nanti Halimah ini juga menyusui Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib itu bersama Rasulullah disusui dua orang, Thuwaibah dengan Halimah, yang menyusui dua orang. Ini kita bisa lihat ya, rezeki itu jangan disuudzoni. Sekarang kalau misalkan jenengan melihat orang lain kok lebih sukses Pak, kawan angkatan ngaji bareng dhisik padahal pas ngaji turu kok saiki luwih sukses ta ya. Dhisik pas sekolah iki paling ngapunten nggih, lek kon jawab guru niki ra iso terus, tapi giliran sudah lulus kok sukses, bisnisnya lancar. Padahal dulu ini saya ranking, kalau tidak ranking 1 ya pokoknya tidak pernah keluar 3 besar, tapi kok lebih sukses yang dulu nakal-nakal itu ya. Kadang-kala kan kita pernah membayangkan begitu toh, kok dia lebih sukses. Antum yang sekarang di posisi seperti ini tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena antum tidak pernah tahu Pak, sekarang ini memang antum sedang diuji Allah, tapi setelah itu Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan antum. Sebagaimana Halimah melihat saudara-saudaranya, teman-teman sudah dapat anak susuan, dibawa pulang semua, sudah ada yang menjamin, orang-orang kaya itu keluarganya. Sedangkan Rasulullah tidak banyak diharapkan. Setelah diambil
ternyata di balik itu semuanya ada kebaikan. Coba seandainya mereka tahu jika yang diambil itu adalah nanti calon nabi, rebutan apa kira-kira? Ini akan menjadi kisah besar bagi mereka. Apa yang bisa dibanggakan dari Bani Sa'ad bin Bakar, kaumnya Halimah, sukunya Halimah, apa yang bisa dibanggakan? Yang bisa mereka banggakan, dulu pernah ada di sini seorang nabi, calon nabi yang kami didik, yang kami susui. Ketika mereka pernah menyusui seorang nabi, ini kabulahnya Allah angkat namanya, Allah abadikan. Sa'ad bin Bakar, Bani Sa'ad bin Bakar, Halimah As-Sa'diyah, itu Allah angkat nama tadi, Allah muliakan betul. Kalau semuanya tahu waktu itu ini calon nabi, pasti rebutan, Pak. Antum tidak pernah tahu ini. Sekarang mungkin lagi susah, Pak. Antum mengerjakan suatu bisnis yang memang mulai dari awal modalnya tidak banyak, lagi susah. Jangan pernah kemudian antum mencela takdir Allah. Jangan pernah kemudian menyalahkan ketika Allah sudah memberikan yang sudah menjadi catatan takdir bagi antum. Kenapa kok teman saya lebih sukses, saya kok enggak? Antum sabar-sabari, Pak. Semua yang sudah Allah tentukan pasti baik bagi antum. Antum husnudzon, maka Allah itu sebagaimana dzon antum. Ana inda dzanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Kata Allah di dalam hadis qudsi, aku bersama prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersama mereka ketika mereka meminta kepadaku. Jangan suudzon. Itu poinnya. Oke. Bisa jadi keberkahan nanti kita tidak pernah tahu. Dimulai dari hal kecil, tiba-tiba kok membuka kebaikan-kebaikan setelahnya. Kemudian yang selanjutnya terkait hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tadi adalah bagaimana perhatian kita kepada anak yatim. Antum lihat kisah tadi, orang-orang yang menginginkan anak susuan ketika melihat Muhammad yatim, pada mau ngurus enggak, Pak? Halo, pada mau ngurus enggak kira-kira? Pada meninggalkan. Mungkin masih ada di antara kita yang tidak peduli dengan anak yatim. Ketika ada anak yang mendaftarkan dirinya pada satu instansi, melihat background keluarganya bagaimana, yatim nggak jadi. Misalkan ini misal saja, atau kita melihat seseorang nakal, oh yatim pantas. Kenapa tidak kemudian kita yang ingin mengambil peran itu? Mungkin karena Rasulullah SAW pernah mengalami masa-masa ini. Beliau ditinggal mati bapaknya, meninggal bapaknya di usia kandungannya. Kemudian nanti ditinggal oleh ibunya, wafat ibunya. Ibunda beliau usia 6 tahun. Komplit sudah apa yang beliau rasakan itu. Maka beliau sampaikan, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dengan yang mengurusi anak yatim seperti ini, kata beliau. As-sababah wal wusta, seperti ini. Betul. Seperti jari telunjuk dengan jari jari tengah. Sangat dekat sekali dengan Rasulullah di surga. Jangan meremehkan di dalam mengurus anak yatim. Itu pelajaran yang bisa diambil. Kemudian jamaah yang kami muliakan, ini Rasulullah SAW bersama Halimah setelah genap usia 2 tahun disapihlah Rasulullah, kemudian diantarkan balik kepada ibunya karena sudah selesai masa penyusuannya. Setelah itu Halimah masih meminta kepada Aminah untuk tetap diserahkan anaknya di bawah pengasuhan Halimah As-Sa'diyah, hingga akhirnya ibunya menyetujui. Sudah dibalikkan ke Mekah, ingin diambil oleh ibunya, kemudian diminta balik, akhirnya dikasihkan lagi.
Yang semula 2 tahun udah selesai, hingga akhirnya nambah waktunya sampai sekitar 4 sampai 5 tahun. Berakhir kisah beliau dengan Halimah ketika ada kejadian syaqqus sadr, pembelahan dada. Jadi dibelah dada beliau dan dilihat oleh anak-anak yang lainnya seusia beliau yang main bersama. Ya, anaknya Halimah namanya Abdullah, melihat Rasulullah di syaqqus sadr, dibelah dadanya, lari teriak menemui kedua orang tuanya, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Ketika datang melihat, ternyata Muhammad sudah seperti sedia kala, tidak ada bekas darah, tidak ada bekas jahitan. Walaupun dalam riwayat hadis yang lain Anas bin Malik belum menyampaikan, aku melihat ada bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Tapi dalam beberapa kisah sirah yang saya dapatkan tidak ada bekas jahitan sama sekali. Tapi muncul kemudian tanda di antara dua bahu beliau. Maka ketika melihat kejadian ini, dengan tergopoh-gopoh dibawalah Muhammad Rasulullah SAW ya, untuk diantarkan kepada ibundanya, karena khawatir jangan-jangan yang mendatangi Muhammad ini roh jahat, atau pokoknya ini alamat buruk lah, bukan hal baik. Khawatir demikian karena anaknya orang. Dibawa baliklah ke Mekah, diantarkan kepada Aminah. Ketika tiba-tiba dibalikkan Rasulullah Muhammad tadi itu, Aminah penasaran, sebenarnya ada apa? Kok dengan tiba-tiba engkau kembalikan anak saya, sebenarnya ada apa? Ini Halimah dengan suaminya tidak mau menceritakan awalnya, akhirnya dia ceritakan terkait cerita yang diceritakan oleh anaknya. Kemudian Aminah menyampaikan, saya tidak kaget kalau anakku ini mengalami hal-hal aneh. Lawung saya, kalau bahasa kita ini, lawung saya ketika melahirkan saya mengalami hal aneh. Keluar cahaya yang menyinar ke langit dari tubuh beliau. Sejak lahir ini Muhammad sudah mengalami hal-hal yang mungkin tidak wajar dan tidak biasa. Bersama ibundanya sampai usia 6 tahun. Ketika usia 6 tahun, beliau diajak oleh Aminah ibunda beliau untuk menjenguk bapaknya, berziarah ke makam bapaknya yang ada di Madinah, bersama dengan pembantunya yang bernama Barokah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini sudah tua, Pak. Sampai nanti dikabarkan oleh Rasulullah, siapa yang ingin menikahi wanita penghuni surga, yang mau menikahi, nikahilah Barokah Ummu Aiman. Terus sahabat kalau sudah dengar gitu, Pak, berlomba-lomba, Pak. Akhirnya dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Dari pernikahan tadi lahirlah seorang anak yang bernama Usamah bin Zaid. Anaknya barokah betul. Usamah bin Zaid nanti menjadi panglima perang semenjak ketika Rasul meninggal dunia. Ya, dulu beliau kirim Usamah, akhirnya Abu Bakar melanjutkan mengirim Usamah bin Zaid, dan Allah berikan kemenangan. Itu ya, kalau Rasul ngabarkan begitu, langsung sahabat itu berlomba-lomba, tidak peduli umur walaupun sudah tua. Baik. Ketika beliau dengan ibundanya, dengan Ummu Aiman berangkat ke kota Madinah, tidak berselang lama beliau kemudian balik ke kota Makkah. Jarak antara Mekah dan Madinah, kemudian ibunya meninggal dunia dan dikuburkan di Abwa. Ya, singkatnya demikian. Balik beliau kemudian ke Mekah, dilanjutkan diasuh oleh Abdul Muttalib. Ya. Nama Abdul Muttalib kemarin siapa namanya? Syaibah. Hah? Siapa? Uban Syaibah. Apa? Syaibah. Ya, bermakna uban, karena ketika lahir ada ubannya. Syaibah. Abdul Muttalib, kakek beliau yang kemudian mengasuh Rasulullah SAW. Beliau ini melihat Rasulullah sebagaimana melihat Abdullah. Kasih sayangnya sangat luar biasa. Ketika Abdul Muttalib memiliki kursi khusus di depan Ka'bah, yang mana seluruh anaknya itu tidak berani duduk di atasnya, tidak berani. Ini kursi khusus Abdul Muttalib.
Semua itu anak-anaknya duduk di sampingnya, tidak dia berani naik di atas kursinya, karena itu kursi kebanggaan, kursi kebesaran. Muhammad main di situ, Pak. Main, namanya anak kecil, lompat-lompat. Dia oleh pamannya disuruh turun itu, turun, jangan disuruh turun. Ketika disuruh turun, dilihat oleh Abdul Muthalib. Segera Abdul Muthalib kemudian menghampiri, kemudian mengatakan, "Dah, tinggalkan. Kalau anakku ini, Muhammad ini tidak masalah. Biarkanlah dia bermain di sini. Karena saya melihat masa depannya dia nanti akan menjadi orang besar." Ya, Pak? Apa yang dikatakan kakeknya tadi betulan terjadi, kan? Tidak ada yang duduk di situ kecuali Abdul Muthalib dengan Muhammad kecil. Sampai kalau Abdul Muthalib duduk, ya Muhammad itu kemudian naik di atas punggungnya. Biasa. Mungkin kalau paman-pamannya melihat, kok berani sekali. Karena saking wibawanya Abdul Muthalib, tidak ada yang berani anak-anaknya. Tapi khusus Rasulullah dibiarkan. Di setiap ada nanti kemudian perkumpulan orang-orang elit Quraisy, orang-orang besar, pemuka Quraisy, kumpul mereka. Biasanya kumpul di Darun Nadwah, ya, berjumlah 40 orang lebih pembesar kaum waktu itu berkumpul membahas suatu persoalan. Muhammad diajak, Pak, ikut kumpul bareng. Setelah selesai ditanya, "Woi anakku, menurutmu bagaimana kalau ada begini? Menurutmu gimana baiknya?" Itu sudah dari kecil itu diajak berunding, Pak. Ya, kalau jenengan punya anak ya monggo, kasih kasus sedikit kasus, ajak mikir, Pak. Kadang-kadang kan kita bapak-bapak itu kan tugasnya nganter anak, jadi tukang ojek toh, nggih. Ayo le, ya, nganter sekolah. Tapi ketika nganter sekolah jadi bapak bisu semua kita ini. Pertanyaan itu aja. Wis mangan le. Mau nih sekolah piye, pelajarannya opo, gitu kan. Coba ditanya hal-hal besar kepada anak. Nah, tapi jangan besar-besar. Nanti bisa sesuai dengan kadar akalnya yang mungkin bisa dia terima. Ya, persoalan yang menurut kita menanamkan kemudian karakter dan menanamkan akhlak. Monggo. Caranya silahkan bikin kurikulum sendiri. Kurikulum menanya anak, gitu ya. Silahkan, monggo. Ini penting, ini nanti mungkin ada guru-guru yang bisa bikin kurikulumnya. Bagaimana mengarahkan anak agar iman pada Allah itu semakin kuat. Silakan dibikinkan kurikulumnya. Baik. Bersama dengan Abdul Muthalib tidak lama, hanya berkisar 2 tahun saja. Jadi usia beliau dari 6 tahun ditinggal wafat ibundanya, usia 8 tahun ditinggal wafat kakek tercintanya. Dan Abdul Muthalib memasrahkan pengasuhan Rasulullah itu kepada Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib ini, Pak, di antara saudara-saudaranya yang lain, dia termasuk orang yang miskin. Abu Lahab termasuk orang kaya, memiliki harta sendiri. Sedangkan Abu Thalib tidak punya apa-apa, anaknya banyak. Wis anaknya banyak, miskin pula. Kenapa ini pengasuhan diberikan kepada Abu Thalib? Karena Abdul Muthalib melihat di antara anak-anaknya yang lain, yang perhatian terhadap Muhammad ini adalah Abu Thalib. Diobservasi, Pak, dilihat. Maka dipasrahkan pengasuhan kepada Abu Thalib. Ternyata betul, Abu Thalib ini ketika dipasrahkan Muhammad, walaupun dengan kesederhanaan dia, sederhana dia itu walaupun memiliki harta peninggalan dari Abdul Muthalib itu tidak banyak. Dia mendapatkan warisan dari Abdul Muthalib, harta itu tidak banyak jumlahnya, tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan dia dan anak-anaknya, bahkan untuk memenuhi kebutuhannya Muhammad SAW. Maka bersama dengan Abu Thalib nih, Pak, ini kisah yang luar biasa. Ya, istrinya yang bernama Fatimah, istrinya Abu Thalib namanya Fatimah, mengurus Muhammad kecil itu lebih perhatian daripada mengurus anaknya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena dia mendapati akhlak Muhammad ini kepribadian yang luar biasa. Saya kasih contoh. Ketika Abu Thalib pulang membawa makanan, dikasihkan makanan kepada anak-anaknya, itu anak-anaknya datang semua berebutan makan.
Biasa anak kecil, Pak. Kalau kita pulang ya, bawa berkat ngono nggih. Bawa jajan, bapak bawa jajan wis seneng wis ditungguin. Tapi ketika anak-anaknya Abu Thalib itu makan, mendekati makanan, Muhammad tahu diri, Pak. Muhammad kecil tidak mendatangi, diam saja. Sampai dipanggil oleh Abu Thalib, "Nak, sini, makan baru." Baru ketika diberikan instruksi, baru kemudian Rasulullah itu datang dan ikut makan. Biarkan saudara kalian ikut makan. Tahu diri kalau dia itu bukan anak kandung, tahu diri. Masya Allah. Sehingga dengan keperhatian demikian, Fatimah itu sampai doa. Istrinya Abu Thalib berdoa agar diberikan anak yang memiliki wajah setampan Rasulullah dan memiliki kepribadian yang hampir mirip. Maka doa itu Allah ijabahi, nanti akan lahir anak yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali itu masih belum ada waktu Rasulullah diurus oleh Abu Thalib. Anaknya yang paling besar itu ada sekitar 3 anak. Ya, ada sekitar 3 anak yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bernama Aqil, kemudian Ja'far, yang satunya ini yang paling besar. Itu yang seusia dengan Rasulullah. Yang paling kecil waktu itu namanya Ja'far bin Abi Thalib. Itu yang paling dekat dengan Rasulullah karena Rasulullah sayang kepada anak kecil. Jadi sayang kepada yang lebih kecil, sayang kepada yang lebih tua, menghormati. Ya. Maka Fatimah itu sudah suka dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun memang nanti kisahnya itu luar biasa. Sampai Rasulullah SAW itu ketika usia 20 tahun, ini agak saya skip, nanti saya balik lagi. 20 tahun lebih, beliau ingin nikah. Sejak dulu tuh beliau suka kepada anaknya Abu Thalib. Namanya Ummu Hani. Anak perempuannya Abu Thalib, namanya Ummu Hani. Beliau melamar Ummu Hani, tapi Abu Thalib berkata lain. Nah, anak aku iki arep tak nikahke karo wong liya. Dinikahkan dari jalur suku ibunya, karena sukunya itu telah memberikan kepada kita wanita untuk kita nikahi, untuk balas budinya. Anakku tak keke mereka, gitulah bahasanya. Padahal Ummu Hani sudah suka kepada Rasulullah, Rasulullah juga sama. Ya. Akhirnya Abu Thalib nikahkan anaknya kepada laki-laki lain. Antum bisa bayangkan ya, bagaimana Allah tuh mengajarkan kepada Rasulullah sejak kecil. Ketika beliau masih memerlukan dan membutuhkan pengasuhan seorang ibu, Allah ambil ibunya. Ketika Rasulullah membutuhkan seorang ayah, Allah ambil ayahnya. Ketika Rasulullah menginginkan untuk mencintai seseorang, dalam arti menikahi seseorang, Allah tidak kabulkan itu keinginan Rasulullah. Seakan-akan begini sama. Sebelum Rasul itu diangkat menjadi Nabi, Allah ingin mengajarkan ketergantungan Rasulullah hanya kepada Allah, bukan lainnya. Allah sudah ajarkan sejak kecil bagaimana Allah mendidik Rasulnya untuk selalu bergantung kepadanya, bukan kepada makhluknya. Coba Pak, bisa menanamkan kayak gitu tuh gimana Pak? Jadi anak kita tuh tidak pernah khawatir kalau orang tuanya sudah ada, Allah tetap bersama saya. Kok bisa begitu tuh didiknya gimana gitu kira-kira? Nah, PR dari berarti itu Pak ya. Nah, PR bareng kita nih. Nah, makanya Masya Allah kalau kita lihat kisah Rasulullah kecil itu banyak hal yang Allah uji betul. Ketika Rasulullah SAW bersama dengan pamannya umur 12 tahun bersama Abu Thalib, diajaklah berdagang oleh Abu Thalib. Mulai diajak keluar kota Makkah. Dan di umur itu juga Rasulullah sudah kemudian diajari untuk berternak kambing. Karena Abu Thalib ini salah satu penghasilannya dari berternak kambing. Jadi orang-orang Mekah itu yang punya banyak kambing, agar Abu Thalib mendapatkan harta, beliau bekerja untuk anon kambing tadi. Nah, yang kemudian menernakkan kambing adalah anak-anaknya dan termasuk Rasulullah SAW.
Maka nanti banyak pelajaran juga. Beternak kambing itu ternyata ada rahasia di balik itu semua. Bahkan ada satu kitab judulnya Min Ri'ayatil Ghanam ila Qiyadatil Umam. Dari angon wedhus bahasa kita. Saka angon wedhus dadi pemimpin umat. Bahkan Rasul menyampaikan sendiri, min nabiyyin, dan tidak ada nabi yang diutus oleh Allah illa ra'al ghanam, kecuali semuanya menggembala kambing. Rahasianya apa? Silahkan tanya sama penggembala kambing. Nanti ada di balik itu semua. Loh, betul, penggembala kambing itu orang sabar loh Pak. Antum bisa mendalami kejiwaannya kambing. Butuh opo itu bisa paham enggak? Embeknya kambing paham enggak? Embek sama semua Pak. Tapi yang biasa ternak itu bisa bedakan. Embeknya ini saat saya pernah ke salah satu kandang kambing, pengusaha kambing itu cerita sama saya. Mbek, iki embeknya enggak, antum tahu pengen mau enggak? Enggak tahu kan? Tak kasih makan sapi roes yang tetap ngembek-ngembek. Lah karepe apa? Iki butuh kawin enggak? Dengar mbeknya aja udah bisa bedakan loh Pak. Mungkin nanti kalau dia jadi pemimpin Pak, baru mendengarkan keluh kesah seseorang, tahu karepe apa Pak. Ini orang karepe ini, bisa tahu nih, bisa membaca pikiran seseorang, karepnya seseorang dari gelagat dan tingkah laku. Baik, mungkin nanti kita lanjutkan, monggo sudah azan nggih. Di umur beliau 12 tahun, Abu Thalib kemudian mengajak Rasulullah SAW untuk berdagang ke negeri Syam. Sampailah di sebuah tempat yang kita kenal juga kisahnya, yang kita tahu juga, bertemu dengan seorang pendeta Buhairah, yang mana Buhairah ini sudah melihat tanda-tanda ada kafilah yang datang ke sana. Kemudian dilihatnya ada tanda-tanda yang mana tanda ini disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Dia melihat ada awan yang menaungi, dimanapun kafilah ini berjalan, awan itu selalu menaunginya. Ketika kafilah itu berhenti, awannya ikut berhenti. Ketika mereka jalan, awannya ikut jalan. Ketika mereka duduk di bawah pohon, lantas dahan-dahan pohon itu kemudian ikut tunduk, bersujud. Maka Buhairah ketika melihat itu, dia mengetahui ini ada tanda-tanda yang mana tanda itu disebutkan dalam kitabnya, bahwa tanda ini adalah tentang seorang nabi yang Allah utus. Betul, ketika orang-orang Arab sampai di depan kuilnya, dia perintahkan kepada orang Arab tadi yang kemudian datang, wahai kalian, ya ma'syarul Quraisy, orang Quraisy yang datang ke sini, masuk kalian semuanya ke dalam kuil. Aku telah jamu kalian dengan hidangan makanan. Jangan tinggalkan barang seorang satupun. Ya, qadarullah Pak, semuanya masuk kecuali Muhammad kecil disuruh jaga barang dan jagain onta Pak. Amun bocah cilik mungkin gitu ya. Wis ngejogo onta kono le. Ya, jaga onta, jaga barang. Masuklah dia semuanya ke rumah, ke dalam kuil. Dilihat satu persatu itu wajah mereka. Semua wajah yang dilihat oleh Buhairah tidak ada satupun yang mana ini layak disebut nabi. Kemudian Buhairah mengatakan, pasti kalian belum nyuruh semuanya untuk masuk. Mereka mengatakan, sudah ini sudah masuk semua. Belum, pasti ada yang belum masuk. Kemudian mereka ada satu orang nyeletuk, iya memang belum masuk semua. Ada anak kecil yang masih di luar nungguin onta kami, suruh masuk juga. Aku perintahkan kalian bawa semuanya masuk. Akhirnya mereka mungkin saling menyalahkan, kowe goro-goro ya, mungkin gitu ya, di dalam kisahnya begitu, saling menyalahkan. Kemudian dipanggillah Muhammad kecil untuk masuk. Ketika baru masuk Pak, dilihat dari ciri-ciri fisik itu sudah sama plek sebagaimana di kitabnya. Dari warna kulit, bentuk tubuh, ya, kemudian bentuk mata,
bentuk hidung, bentuk rambut, semuanya ada, Pak. Nah, nanti kalau jenengan ingin tahu seperti apa karakter fisiknya Rasul, ngaji kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Ini kalau selesai ini kita beralih kitab Syama'il Muhammadiyah, semoga bisa. Ya, nanti kita akan tahu bentuk fisiknya Rasulullah itu. Ini Buhairah tahu melihat fisiknya. Kemudian ditanya, wahai anakku, ya, kebiasaanmu apa saja? Ditanya kebiasaan hariannya, dari makannya, dari tidurnya. Ditanya, dijawab dengan sigap, wahai Tuhan, tidurku begini-begini, makanku seperti ini. Puas dengan jawabannya. Ini Nabi. Untuk menguatkan jawaban tadi, wahai anakku, coba engkau buka bajumu. Dibukalah bajunya. Kemudian dilihat di antara dua punggungnya ada khatamun nubuwah. Ada stempel kenabian di situ, menjorok ke arah kiri. Tutup lagi, nak. Dah, makan bareng bersama kami. Kemudian dia tanya, apa hubungan engkau, wahai Abu Thalib waktu itu ditanya, apa hubungan engkau dengan anak ini? Abu Thalib mengatakan, tiaraku, tidak mungkin bapaknya anak ini masih hidup. Memang betul, yang bersama saya adalah kemenakanku, bapaknya sudah meninggal dunia ketika dia masih di dalam kandungan. Kata Buhairah, itu baru betul. Bahwa anakmu ini pulang, saya khawatir orang Yahudi yang tahu mereka nanti akan melakukan keburukan, khawatir melakukan madharat kepada anak ini. Nah, ini pelajarannya apa? Pelajarannya adalah ketika Yahudi tahu bahwa Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah bukan dari nasab mereka, bukan dari Bani Israel, mereka akan memusuhi. Mereka tidak bisa menerima itu. Karena mereka yakini, ya, kaum yang Allah muliakan adalah Bani Israel. Selainnya adalah para pelayannya Bani Israel. Ya. Ketika Nabi bukan dari mereka, mereka kecewa karena sebelumnya gembar-gembor. Ketika mereka ditindas, dizalimi, apa kata mereka? Tunggu saja, kalau Nabi akhir zaman akan membantu kami, gantian kami, kalian akan kami balas. Ternyata nabinya bukan dari mereka. Jalurnya sama, dari Ibrahim, tapi beda. Ya, satunya Ishak, satunya Ismail. Makanya nanti ini ada hukumnya juga. Terkait Bani Israel nanti akan ada hukum ahlul kitab, karena kita diperbolehkan untuk menikahi, ya, wanita ahlul kitab dan juga memakan sembelihan ahlul kitab. Ini yang boleh bagaimana? Ada 3 pendapat terkait masalah hukum ini. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah, yas'alunaka madza uhilla lakum qul uhilla lakum at-thayyibat ama 'allamtum, itu ya, mereka menanyakan kepada kamu ya Muhammad terkait apa yang dihalalkan bagi mereka. Maka Allah mengatakan segala macam yang baik yang Allah halalkan. Makanan yang dihidangkan oleh ahlul kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka. Maksudnya sembelihan, ya. Wal muhsanat, demikian pula wanita-wanita ahlul kitab boleh bagi kalian, dinikahi oleh kalian. Nah, kalau yang wanita ahlul kitab boleh dinikahi oleh kaum muslimin, tapi laki-laki ahlul kitab tidak boleh menikahi wanitanya kaum muslimin. Sampai di sini hukumnya ada 3 pendapat. Yang pertama nyatakan ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah semua ahlul kitab yang mengaku, ya, agamanya yang pernah diturunkan kitab, itu ahlul kitab. Ini pendapat lebih luas. Pendapat yang kedua lebih sempit. Yang dimaksud ahlul kitab di sini adalah mereka keturunan Bani Israel. Ya. Boleh menikahi wanita ahlul kitab siapa? Keturunan Bani Israel. Lebih sempit lagi pendapat kedua. Pendapat yang pertama, yang dimaksud ahlul kitab adalah mereka keturunan Bani Israel yang mengimani akan keberadaan Rasul akhir zaman sebagaimana dikabarkan oleh kitab mereka. Ini lebih sempit lagi.
Jadi kalau sekarang ada yang ngaku ahlul kitab tapi tidak mengimani keberadaan Rasul akhir zaman, bukan ahlul kitab menurut pendapat yang pertama ya, berarti tidak semua wanita ahlul kitab boleh dinikahi ya. Kalaupun mengambil pendapat yang ketiga sekalipun yang membolehkan, selama itu ahlul kitab misalkan begitu, lebih luas gitu ya, maka harus dipahami maslahatnya dan madorotnya. Karena kita nikah salah satu tujuannya memperbanyak umat, betul enggak? Wa inni mukatsirum bikumul umam, kata Rasulullah, atau kama qala Rasul, dan aku ini bangga ketika umatku banyak. Kita mencetak umat Muhammad, mencetak umatnya Rasulullah. Bagaimana nanti kalau memiliki anak, bapaknya Islam ke masjid, ibunya enggak ke masjid? Kira-kira anak itu biasanya lebih nurun ibu atau bapak? Biasanya yang paling banyak porsi waktu membersamai anak, ibu atau bapak? Ibu. Biasanya lebih nurun ibunya. Kalau sampai bapak memiliki anak yang ikut agama bukan agama Islam, bapaknya dosa. Berarti maslahat yang dipertimbangkan ketika akan menikah. Nanti kalau saya punya anak, anaknya bagaimana? Ini harus dipertimbangkan. Baik, ini terkait ya kisah dari Buhairah. Nah, kisah yang tadi terkait menggembalakan kambing, Rasul itu menggembalakan kambing, Pak, dari usia mumayyiz, tamyiz, 8 tahun tadi itu ya, menggembalakan kambing bersama Abu Thalib sampai usia 20 tahunan menggembalakan kambing. Dan demikian pula istilahnya Abu Thalib memperhatikan Rasulullah SAW, mengasuh Rasulullah SAW sampai menikah. Walaupun nanti setelah menikah tetap membela sampai umur 40 tahun lebih, membela siapa yang memusuhi Nabi menjadi musuhnya Abu Thalib, siap jadi bumper, jadi serepnya, Pak. Bayangkan Abu Thalib. Nah, ini ya yang kita bisa ambil kisahnya ya, dari menggembalakan kambing itu banyak sebenarnya ya, tapi ada kitabnya tuh, silakan baca, min riayatil ghanam ila qiyadatil umam ya, dari angon wedhus sampai jadi pemimpin ya, karena sabar, Pak. Orang angon wedhus kan tadi kita sampaikan sabar, atau tidak mungkin tidur malam kalau kambingnya belum kenyang, betul nggak? Pasti kepikiran, yo wedhus kurung taar, kurung ngari, kurung nyari suket, pasti kepikiran itu. Tidak mungkin tidur tenang kalau kambingnya belum kenyang. Nah, kalau kita punya pemimpin modeling itu, Pak, rakyatku gimana ya kalau belum kenyang aku bisa tidur makan enak, wah, itu kita akan makmur, Pak ya, betul-betul makmur pemimpinnya kalau begitu, Pak. Belum suka saya sama Dion, Pak, nyari yang butuh, Pak. Mungkin begitu ya. Makanya harus dimasukkan kurikulum untuk menjadikan pemimpin itu kira-kira bagaimana. Syaratnya satu, pernah angon wedhus. Pernah angon kambing, karena semua nabi pasti penggembala kambing. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan biar tidak terjadi pengulangan. Saya kadang agak lupa, Pak, yang pernah saya sampaikan kemarin itu yang mana ya. Jadi mungkin kalau ada pengulangan ya tidak masalah, semoga jadi ilmu bagi kita semua. Ini saya ingat-ingat sampai beliau kemudian berdagang. Nanti kisah yang akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang adalah kisah Rasul berdagang sampai nikah. Ini seru juga kisahnya nih. Banyak kisah di balik itu semua dan hikmah yang bisa kita ambil. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Rasul yang telah menyampaikan sejarah tentang Rasulullah Muhammad SAW yang begitu menarik, begitu indah, Masya Allah. Satu pelajaran yang luar biasa bagaimana kita sebagai seorang ayah untuk mendidik, karena pendidikan Rasulullah yang dididik langsung oleh Allah kemudian menjadi manusia terbaik, ini perlu kita contoh. Kan hari ini kita tahu masa-masa anak-anak mentalnya lemah. Sesungguhnya Islam sudah memberikan solusi bagaimana anak-anak kita biar kuat mentalnya menghadapi ujian akhir zaman. Maka sebenarnya sudah ada dalam sejarah Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah dan
jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Rosyad. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.